Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan tentang video kemarin yang terputus tentang One Prestasi. Semoga teman-teman yang menyimak dan paham, semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa menambah semangat untuk teman-teman terutama yang mengalami perjanjian atau yang dinamakan One Prestasi tersebut. Terima kasih, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matre, ingat matre 10.000 didasarkan pada undang-undang matre itu, dia hanyalah pajak, kewajiban sebagai warga negara, tapi tidak menjadi syarat sahnya sebuah perjanjian. Dan syarat minimal transaksi menggunakan matre 10.000 adalah 5 juta rupiah. Jadi kalau di bawah 5 juta rupiah gimana Bang? Nggak perlu pakai matre. Jadi tanda tangan saja sudah, itu menjadi sah sebuah perjanjian. Kalau mau diperkuat pakai saksi, ya. Ingat ada gium satu saksi bukan saksi, tapi minimal 2 saksi lah. Para pihak bawa aja 2 saksi gitu kan. Lebih kuat lagi kalau perjanjiannya pakai akta notaris. Artinya dia otentik gitu kan. Dan dia bisa dipakai lebih kuat menjadi alat bukti di pengadilan. Kira-kira begitu. Nah, yang selama ini kan itu masalah jual beli ya, seperti tadi ya. Yang kita sering banyak di masyarakat ini tentang pinjaman online nih, Bang Zaki. Mereka merasa takut apakah pinjaman itu masuk perdata atau pidana, karena mereka yang nggak paham sering diancam akan dipidanakan. Nah, ada juga yang bertanya seperti One Prestasi, karena apa? Mereka perjanjian itu hanya melalui handphone. Itu seperti itu bagaimana tuh Bang Yagi? Ya. Jadi di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu tidak boleh sebuah aktivitas pinjam meminjam dipidanakan. Bahkan tidak pernah ada misalnya putusan jurisprudensi itu yang mengarahkan pada itu. Namanya pinjam meminjam itu ada juga misalnya perjanjian tentang pinjam meminjam. Jadi kalau dia berangkat dari sebuah perbuatan hukum perdata, maka dia harus diselesaikan dengan pendekatan hukum perdata. Bukan perbuatan hukum perdata diselesaikan dengan pidana. Karena pidana itu kan ultimum remedium. Kalau kata Prof. Toko Santoso, guru besar hukum UI, itu dia katakan pidana itu adalah senjata pamungkas. Kalau saya mengatakan pidana itu jalan terujung. Jadi jalan terakhir yang dipakai kalau perdatanya udah ditempuh nggak bisa, hukum administrasi ditempuh tidak bisa, maka pidana baru coba kita pakai. Sehingga kalau misalnya menemukan masalah nih, pinjam meminjam, pinjol dan sebagainya, itu semua harus diselesaikan secara perdata. Misalnya, kalau ternyata dia nggak sanggup untuk melunasi sesuai dengan waktu, maka bisa kita pakai perjanjian baru, mengatakan bahwa temponya kita ubah. Ya, misalnya harusnya jatuh di tanggal 21 Januari 2025, dia nggak sanggup, kita ubah lagi waktunya kapan dia bisa ini. Dan ingat, di situ juga ada bunga. Jadi orang akan berpikir, kalau gue menunda terus membayar, melunasi, bunganya makin bengkak, ini ibarat cuma bisa bayar bunganya doang gitu kan. Itu banyak kan. Itu kan sebenarnya bunga itu kan dalam rangka untuk membuat orang itu berpikir. Lebih baik dia selesaikan hutang pokoknya daripada dia harus dijerat dengan bunga kan gitu. Itu yang harus kita edukasi memang ke orang-orang. Ya, jadi gitu ya Bang Zaki, karena memang waktunya nggak banyak, nanti lain waktu kita bisa lebih kupas lebih dalam lagi ya tentang pinjaman online itu. Bagaimana sih yang terutama untuk masyarakat kita ya yang sudah putus asa karena akhirnya tidak kuat, stres dengan ancaman, akhirnya bunuh diri. Itu yang kita ikut prihatin Bang Zaki. Betul. Semoga mungkin apa yang diberikan Bang Zaki bisa diterima di masyarakat luas. Di lain waktu nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zaki. Terima kasih banyak, Pak.